Assalamualaikum. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Pelajaran kita hari ini PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBD. Kita masuk pelajaran PKN tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan keempat adalah perdamaian. Perilaku yang sesuai sila pertama. 1. Beribadah menurut keyakinan masing-masing. Kedua, bersedekah. Ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Dan perilaku yang sesuai sila kedua. 1. Menengok teman yang sedang sakit. 2. Bekerja sama dalam kelompok. Dan ketiga, menolong teman yang jatuh. Sekarang kita masuk pelajaran Bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf. Membaca keseluruhan isi teks bacaan, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, dan campuran awal dan akhir. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Contoh menentukan ide pokok sebuah paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk pelajaran IPA tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu salak, kacang tanah, bunga sepatu, jagung, kelapa, mangga, durian, dan jambu. Manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu dapat melakukan perkembangan varietas tanaman baru dengan menyilang, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat, menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama. Bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga bisa kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang menjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Umbi lapis.
2. Umbi batang, 3. Umbi akar, 4. Akar tinggal, 5. Geragi, 6. Tunas, 7. Tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Mencangkok, 2. Menempel atau okulasi, 3. Menyambung atau mengenten, 4. Stek, 5. Merunduk. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. 1. Penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. 2. Penghasil sumber makanan. 3. Penghasil serat untuk pakaian. 4. Sebagai obat-obatan. 5. Mencegah tanah longsor dan erosi. 6. Tempat tinggal hewan. Dan 7. Bahan bakar. Sekarang pelajaran IPS, kita masuk 10 negara ASEAN, yaitu 1. Indonesia, 2. Myanmar, 3. Thailand, 4. Kamboja, 5. Singapura, 6. Laos, 7. Vietnam, 8. Malaysia, 9. Filipina, dan 10 adalah Brunei Darussalam. Latar belakang berdirinya ASEAN. 1. Letak geografis dan kemiripan budaya. 2. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Berdirinya ASEAN. Nah, 5 negara dan utusannya yang menjadi pencetus berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok adalah 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia, 3. Thanat Khoman dari Thailand, 4. Esra Jaratnam dari Singapura, dan yang kelima adalah Narciso Ramos dari Filipina. Nah, kita lihat ini ada gambar Bapak Adam Malik. Ini adalah gambarnya biar kita kenal dengan Bapak Adam Malik. Negara lain yang ikut bergabung adalah Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam tahun 1995, Laos dan Myanmar 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Sekarang kita masuk pelajaran SBDP tentang seni patung. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang meniru bentuk sesuatu dan dikombinasikan dengan unsur keindahan. Bahan membuat patung, bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas yang alternatif seperti sabun dan sebagainya. Kedua, bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Yang ketiga adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya adalah batu marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sonokeling. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.